Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Fahri di sini, tentunya masih bersama channel YouTube kesayangan kita semua, Science TV Channel, sebuah channel YouTube yang menyajikan media edukasi dan juga seni. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan materi fisika pada kesempatan hari ini, nggak ada salahnya dong buat kalian untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe Science TV Channel, media edukasi dan juga seni. Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran fisika khususnya untuk kelas 11 pada tahun ajaran baru ini 2020-2021. Tapi sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, kita akan menyajikan video-video yang berkaitan dengan materi pada kesempatan hari ini. Ini dia video berikut ini. Nah, kira-kira bagaimana dengan video yang sudah kita saksikan bersama tadi? Bahwasanya di situ ada seorang anak yang sedang bermain skateboard, kemudian juga ada seorang yang sedang bermain tali, melintasi tali dengan menggunakan tongkat untuk menjaga keseimbangan. Nah, apabila kalian tadi sudah menyaksikan dengan seksama, di situ kita lihat bahwa ada satu garis benang merahnya, yaitu tentang keseimbangan. Nah, berkaitan dengan keseimbangan dan materi pada kesempatan hari ini, yaitu adalah keseimbangan benda tegak dan dinamika rotasi. Nah, seperti halnya juga ada alat peraga fisika yang sudah Kak Fahri di sini sediakan. Di sini ada contoh dari neraca mainan, ya, dimana di sini ada beban di sebelah kiri dan sebelah kanan juga dikasih beban untuk menjaga keseimbangan. Nah, contoh lainnya juga di sini ada alat peraga fisika, yaitu benda yang menyerupai burung dengan berat tertentu, namun dia tetap dalam posisi seimbang, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan benda tegak? Nah, sebelum masuk ke keseimbangan benda tegak, kita harus tahu dulu apa arti benda tegak itu sendiri. Nah, benda tegak adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Gaya luar itu bisa berupa tonjokan, bisa berupa dorongan, bisa berupa tekanan, ataupun juga yang lainnya yang bisa berubah wujud benda. Tetapi yang namanya benda tegak itu tidak akan berubah wujud ataupun berubah bentuk. Nah, keseimbangan benda tegak itu sendiri yaitu kondisi di mana benda dalam keadaan seimbang atau diam seperti ini, ya. Ketika dikasih beban, benda ini, batang ini akan posisi seimbang. Begitupun juga dengan burung ini, dia akan tetap seimbang. Nah, resultan atau jumlah gaya yang diberikan nilainya adalah 0. Baik itu dorongan, hentakan, kalau tidak merubah posisi benda tersebut, itu artinya resultan gayanya adalah 0. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan benda tegak itu sendiri? Yang pertama ada bentuk benda. Nah, bentuk benda itu sendiri di sini sudah Kak Fahri menyediakan. Yang pertama di sini ada sebongkah kayu, ya. Dan di sini juga ada kerangka yang sama-sama berbentuk segitiga, ya. Nah, akan tetapi di sini bentuknya padat, sedangkan di sini kerangka, ya. Kemudian juga ada silinder besi, ya. Ini semacam terbuat dari kuning ataupun beban, ya, atau bandul. Kemudian di sini ada paralon. Nah, antara silinder beban ini dengan paralon ini sebetulnya berbentuk sama silinder, tetapi ini berongga, ya.
Dan ini adalah padat. Padat sama berongga itu dalam fisika, padat disebut pejal. Kalau yang kosong bolong begini namanya berongga. Nah, di sini juga ada bola bekel sama bola pingpong. Nah, bola pingpong ini di dalamnya kopong, sedangkan bola bekel di dalamnya padat berisi. Ini namanya adalah pejal, sedangkan yang ini namanya berongga. Nah, kemudian juga ada letak titik berat benda. Apa sih yang dimaksud dengan letak titik berat benda itu? Letak berat benda adalah letak pusat massa benda berada. Letak di mana pusat benda berada. Misalkan, ya, di sini ada benda yang hanya berupa garis, ya, ataupun hanya berupa tangkai. Kemudian juga di sini ada macam-macam segi 4, ya, dan juga segitiga. Kemudian juga di sini ada kerangka kubus, kerangka limas, ataupun juga seperti yang Kak Fadil tadi bilang, di sini ada bongkahan kayu yang padat dan juga ada yang kerangka. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa bentuk benda. Kita akan tuliskan macam-macam bentuk benda. Baik, sekarang macam-macam bentuk benda seperti yang kita sudah contohkan tadi, bahwasanya ada dua, ya, pejal dan berongga. Pejal itu artinya benda padat berisi. Berongga artinya benda yang memiliki ruang ataupun rongga, ya, kopong. Ini contohnya antara bola bekel sama bola pingpong, ataupun juga di sini ada silinder kuningan atau besi, ataupun di sini adalah bandul, ya, sama paralon, ya. Paralon namanya berongga, ini namanya pejal. Nah, sekarang macam bentuk benda yang berkaitan dengan letak titik berat benda. Letak titik berat benda itu adalah letak di mana massa benda itu berada. Nah, di sini ada 3, ya. Benda 1 dimensi, benda 2 dimensi, dan benda 3 dimensi. Nah, benda 1 dimensi yaitu benda yang hanya berupa garis atau yang hanya memiliki panjang. Contohnya nih, ini mungkin semacam sulfit atau terbuat dari besi, tapi hanya berupa panjang dan garis. Ini contohnya, ya. Letak titik berat bendanya otomatis akan selalu di tengah, ya. Ini letak titik berat benda, letak di mana pusat massa berada. L di sini adalah panjang karena hanya berupa panjang ataupun garis. Kemudian benda 2 dimensi. Benda 2 dimensi di sini adalah bangun datar seperti hanya Pak Farid tadi contohkan. Ada persegi, segitiga. Ya, di sini bangun datar berarti hanya memiliki panjang dan lebar. Panjang, lebar, ya. Nah, karena berkaitan dengan panjang dan lebar, di sini ada hubungannya dengan luas. Berarti benda 2 dimensi hubungannya dengan luas, panjang kali lebar. Yang mana nanti berkaitan dengan rumus itu akan menjadi letak titik berat benda tersebut. Di sini ada persegi panjang, persegi, segitiga, ataupun juga lingkaran. Lingkaran tapi yang berbentuk pipih, ya, bukan lingkaran, bukan seperti bola. Nah, benda 3 dimensi atau benda dalam bentuk bangun ruang. Yang namanya juga bangun ruang, otomatis dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya di sini ada panjang, lebar, tinggi, bangun ruang. Di sini contohnya adalah kubus atau kerangka kubus, ataupun juga ada kerangka limas. Di sini ada panjang, lebar, kemudian ada tinggi, ya. Kemudian juga seperti ini kerangka bangunan segitiga yang berbentuk rumah. Nah, di sini ada kubus, ada balok, ada kerucut, ada limas. Nah, di sini berkaitan dengan letak titik berat benda tersebut. Di sini berhubungan dengan volume, panjang kali lebar, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai tentang letak titik berat benda, dan itu berhubungan dengan keseimbangan benda tegak. Baik, untuk selanjutnya kita akan
menentukan letak titik berat benda, baik itu benda 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Nah, untuk menentukan letak titik berat benda itu sendiri, kita akan berkaitan dengan rumus letak titik berat benda. Nah, untuk yang pertama, benda 1 dimensi, di mana benda 1 dimensi di sini adalah benda yang berupa garis atau yang hanya memiliki panjang. Contohnya seperti ini. Ini benda 1 dimensi, benda yang hanya berupa panjang atau garis. Nah, untuk menentukan titik berat benda 1 dimensi ini, itu adalah X0 dan Y0. Apa maksud dari X0 ataupun Y0? X0 ketika benda ditaruh dalam sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, besarnya X0 adalah setengahnya dari LX atau setengahnya dari panjang benda yang akan diukur. Berarti setengahnya panjang dari benda, berarti letaknya di tengah. Di sini adalah X0. X0 adalah setengahnya dari LX. Nah, untuk Y0, apa itu Y0? Y0 ketika benda itu ditaruh secara sumbu Y atau vertikal. Nah, Y0 itu sendiri sama dengan X0, setengahnya dari LY, setengahnya dari panjang yang bersangkutan. Nah, sekarang di sini vertikal, berarti di sini Y0 adalah setengahnya dari LY. Nah, bagaimana dengan benda 2 dimensi? Nah, untuk benda 2 dimensi ya, benda yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya di sini, Kak Farin ada 2 benda. Ada persegi dan segitiga. Untuk benda 2 dimensi adalah benda bangun datar ya, persegi dan segitiga. Nah, untuk X0 pada persegi ini adalah setengahnya dari panjang. Berarti di sini adalah setengahnya dari panjang. Di sini adalah X0. Nah, untuk Y0 itu sendiri, Y0 adalah setengahnya dari lebar. Nanti di sini adalah Y0. Nah, pertemuan antara X0 sama Y0 ya, di sini titik tengah di sini adalah letak titik berat benda. Nah, bagaimana dengan yang segitiga? Untuk segitiga itu sendiri di sini ada alas ya, dan ini ada tinggi. Akan tetapi X0 sama Y0 yang untuk segitiga itu berbeda. Di sini alas, di sini tinggi. Untuk X0 itu berhubungan dengan alas. X0 adalah setengahnya dari alas. Ingat, X0 adalah setengahnya dari alas. Berarti di sini X0 adalah X0. Adapun Y0, ingat, untuk segitiga bukan lagi setengahnya, tetapi sepertiganya dari tinggi. Sepertiga. Berarti di sini Y0 adalah sepertiganya dari tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan praktikum membuatkan benda 2 dimensi dengan hubungannya dengan keseimbangan benda tegak. Akan tetapi sebelum itu kita lanjut ke benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi di sini adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau bangun ruang. Contohnya di sini ada 2. Ada kerangka kubus sama kerangka balok. Contohnya di sini katakanlah balok. Di sini panjang, di sini lebar, di sini tinggi. Nah, berkaitan dengan letak titik berat benda itu berarti untuk 3 dimensi karena berupa bangun ruang adalah X0, Y0, dan Z0. X0 adalah setengahnya dari P. Nah, untuk Y0 adalah Y, berarti tinggi, berarti berhubungan dengan tinggi, setengahnya dari T. Z0 adalah setengahnya dari lebar, berarti di sini adalah X0 setengah dari panjang, dan di sini adalah Z0 setengahnya dari lebar, dan di sini adalah Y0 setengahnya dari tinggi. Pertemuan antara X0, X0 dan Z0 ini katakanlah ini sebetulnya pertemuan titik. Nah, ya. Nah, katakanlah di sini adalah X0, Y0, dan Z0. Ini adalah letak titik berat benda. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan contoh soal baik benda 1 dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang pertama, ini adalah benda 1 dimensi. Benda 1 dimensi. Nah, ini contohnya katakanlah akan mengukur panjang benda 1 dimensi ini. Nah, panjang benda 1 dimensi ini katakanlah di sini panjangnya adalah 20 cm ya. Di sini panjangnya adalah 20 cm. Katakanlah ditaruh secara sumbu horizontal atau sumbu X ya. Berarti di sini secara horizontal sumbu X.
LX-nya adalah 20 cm. Berarti letak titik berat bendanya X0 adalah setengahnya dari LX, setengahnya dari 10 cm. Nah, berarti setengahnya dari 10 cm. Disinilah letak titik berat benda satu dimensi dengan panjang 20 cm. Ini adalah ketika ditaruh secara horizontal atau sumbu X. Bagaimana dengan ketika benda ditaruh secara vertikal atau sumbu Y? Sebenarnya sama aja, hanya saja dia tegak, ya. Nah, di sini LY-nya adalah 20 cm. Berarti di sini letak titik Y0. Berarti Y0 adalah setengahnya dari 20, berarti sama dengan 10, ya. Y0 sama aja, setengahnya dari 20 sama dengan 10 cm. Ingat, ketika benda letak titik berat benda tidak pada koordinat, ya, itu hanya X0 dan Y0. Beda halnya ketika benda itu ditaruh pada sumbu koordinat. Nanti akan kita lebih lanjut dijelaskan ketika sudah mempelajari benda 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya benda 2 dimensi. Nah, di sini ada 2 persegi sama segi 3. Untuk mengetahui letak titik beratnya, katakanlah di sini persegi, ya. Di sini. Nah, untuk panjang sama lebarnya berapa? Kita ukur. Panjangnya 20 cm. Berarti yang namanya persegi, lebar pun juga sama dengan panjang. Panjangnya adalah 20 cm, lebarnya adalah 20 cm. Nah, untuk X0 adalah setengahnya dari panjang. Berarti di sini X0 adalah setengahnya dari panjang, setengahnya dari 20 sama dengan 10 cm. Begitupun untuk lebar atau Y0. Y0 adalah setengahnya dari lebar, setengahnya dari 10 cm. Berarti setengah dari 20 10, setengah dari 20 10. Pertemuan antara X0 sama Y0 disinilah yang dinamakan dengan letak titik berat benda. Berarti di sini X0 10, Y0 10. Berarti di sini X0 Y0 adalah 10 10. Nah, bagaimana dengan segitiga? Ingat, segitiga berarti di sini X0-nya adalah setengahnya dari alas, Y0-nya adalah sepertiganya dari tinggi. Kita ukur alasnya berapa, tingginya berapa. Alasnya di sini adalah 16, tingginya 24, ya. Ingat, alas 16, tinggi 24, ya. Di sini segi 3. Alasnya 16, tingginya di sini adalah 24. Nah, berarti di sini adalah X0-nya setengahnya dari alas, setengahnya dari 16, berarti di sini adalah 8 cm. Untuk Y0-nya, ingat, untuk segitiga adalah sepertiganya dari tinggi. Sepertiganya dari tinggi, berarti sepertiganya dari 24 sama dengan 8 cm. Berarti X0 Y0-nya adalah 8. Di sini setengahnya, nanti di sini bikin jadi 3. Nah, di sini adalah letak titik berat benda untuk benda 2 dimensi dalam bentuk segi 3. Nah, bagaimana dengan benda 3 dimensi? Nah, benda 3 dimensi di sini adalah contohnya ada balok, ya. Berarti di sini setengahnya dari panjang, Y0-nya adalah setengahnya dari tinggi, Z0-nya adalah setengahnya dari lebar. Kita ukur panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya di sini adalah 30. Lebarnya di sini adalah 16. Tingginya 16. Panjangnya 30, lebarnya 16, dan tingginya 16. Berarti di sini kita gambar, ya, untuk yang nah, oke. Tadi di sini LX-nya atau panjangnya adalah 30 cm. Berarti X0-nya adalah setengahnya dari
Panjang berarti setengah dari 30, 15 cm. Y0 nya adalah setengahnya dari tinggi. Tingginya tadi adalah 16, setengah dari 16 adalah 8. Begitupun juga untuk lebar. Z0 adalah setengahnya dari lebar, setengahnya dari 16 sama dengan 8. Berarti X0, Y0, Z0 adalah 15, 8, 8. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, berhubungan dengan keseimbangan benda tegak, kita akan praktikum membuat benda 2 dimensi, ya, di antara 1, 2, dan 3 dimensi di sini. Kita akan membentuk bangun datar dengan 2 dimensi, entah itu yang segitiga ataupun yang persegi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktikum.